Shalom anak-anak, berjumpa lagi dengan Tante Mei hari ini dalam Renungan Rabu. Nah, sebelum kita akan mendengarkan Renungan Rabu, mari Tante Mei ajak kita semua berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu selalu memberkati kami. Buka hati kami Tuhan, agar firman ini boleh masuk dan tertanam dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kalau beberapa minggu yang lalu Tante Mei ada bercerita bagaimana ketaatan 3 orang ya Israel, orang Ibrani pada zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ada yang masih ingat siapa namanya? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kali ini Tante Mei akan membahas lagi tentang ketaatan. Tapi sebelum itu, mari kita lihat film pendek yang akan Tante Mei putar buat anak-anak semua. Danau Galilea. 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Nah anak-anak, cerita tadi terdapat di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Judul perikop di situ adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah cerita tadi menceritakan bagaimana Simon Petrus yang adalah pekerjaannya adalah seorang penjala ikan atau biasa disebut dengan nelayan. Waktu itu Simon Petrus belum menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Nah, dari cerita tadi bagaimana diceritakan semalam-malaman Simon Petrus bersama saudaranya
berusaha ya menangkap ikan. Tetapi malam itu mereka sama sekali tidak mendapatkan seekor pun ikan. Nah, pada saat perahu mereka sudah kembali dari menjala ikan, nah tiba di sungai ya, di tepi danau Genesaret. Di situ ada Yesus yang sedang mengajar ya, yang akan mengajar banyak orang. Kemudian Tuhan Yesus naik ke perahu itu, kemudian mengajar orang yang banyak. Dan setelah Yesus mengajar, Yesus menyuruh Simon Petrus untuk bertolak lagi ke tengah danau. Nah, anak-anak, kalau secara ilmu pengetahuan, biasanya orang yang menangkap ikan itu, pekerjaan menangkap ikan itu dilakukan pada saat malam hari. Tetapi pada siang hari itu Yesus menyuruh Simon Petrus untuk bertolak ke tengah untuk menangkap ikan, ya. Petrus adalah orang yang ahli dalam menangkap ikan. Pekerjaannya yang sudah dia geluti, dia tekuni selama bertahun-tahun. Tetapi saat Yesus menyuruh dia bertolak ke tengah, walaupun dia merasa dia lebih tahu, sepertinya dia lebih tahu daripada Tuhan Yesus di waktu yang mana yang tepat untuk menangkap ikan. Tetapi kalau anak-anak baca ya, coba anak-anak baca ayat 4. Di situ dikatakan seperti ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Simon Petrus taat ya. Walau mungkin dia berpikir tidak mungkin ada ikan, sudah tengah hari, sudah siang. Tetapi dia bilang, Guru, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala. Nah, anak-anak lihat tadi, pada saat mereka menebarkan jala, wow, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan Alkitab bilang, jala mereka itu hampir koyak, hampir robek. Ya, sehingga mereka memanggil teman-temannya untuk datang membantu menangkap sejumlah besar ikan. Ya, anak-anak, taat adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Yunani arti taat itu, bahasa Yunani artinya seperti ini. Mengandung pengertian mendengar, menyimpan, merenungkan, dan siap melaksanakan. Itu taat, ya. Kalau anak-anak sudah dengar firman, selalu dengar firman Tuhan, dibilang harus rajin berdoa, rajin beribadah, ya, rajin berdoa, rajin baca firman dan lain sebagainya. Ketika anak-anak melakukan yang disampaikan oleh orang tua, oleh guru-guru sekolah minggu, anak-anak taat, maka anak-anak akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Ya, taat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Cerita beberapa minggu yang lalu ya, mereka taat, mereka tetap setia kepada firman Tuhan dan mereka boleh melihat mujizat. Mereka tidak mengalami musibah apa-apa ya. Anak-anak boleh nonton filmnya kemarin bahwa mereka tidak mengalami luka, pakaian mereka tidak terbakar, dan bau hangus pun tidak ada dalam tubuh mereka. Ya, anak-anak, kalau kita taat, kita akan melihat mujizat dari Tuhan. Ya, Tante Mei harapkan anak-anak yang di rumah belajar untuk taat. Ketika orang tua memberikan nasihat kepada anak-anak, anak-anak harus mendengarkan dengan baik, melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Tuhan. Ya, anak-anak akan melihat mujizat daripada Tuhan. Coba anak-anak buka dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dia bilang seperti ini.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika anak-anak taat kepada perintah orang tua, anak-anak akan melihat bahwa anak-anak mengalami mujizat Tuhan. Disuruh belajar, harus belajar. Anak-anak akan melihat hasilnya bahwa anak-anak akan berhasil di dalam pendidikan. Yang kedua, ya, ketika kita taat, kita akan memiliki kekuatan yang besar. Coba kita lihat Matius 7. Ya. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 dikatakan seperti ini. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, anak-anak yang taat mendengarkan perkataan Tuhan akan menjadi anak-anak yang bijaksana, berhikmat, punya kekuatan yang besar, ya. Jadi anak-anak harus tetap taat menuruti segala nasihat firman Tuhan. Satu ayat lagi di dalam 1 Samuel. Dalam 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15, ya. Bagaimana anak-anak harus taat, ya. Taat. Matius 1 Yohanes ayat 15 ayat 22 katakan seperti ini. Tetapi jawab Samuel, Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi mendengar, ya, dengar-dengaran taat itu lebih baik daripada korban sembelihan. Kiranya anak-anak di rumah selalu taat kepada nasihat orang tua, amat terlebih taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh menjadi anak-anak yang taat, setia, dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru-guru, amat terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga mereka akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.